Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kita akan bicara lagi tentang ijazah Bapak Jokowi. Selama 10 tahun Bapak Jokowi terus-menerus namanya berusaha dijatuhkan oleh orang. Namun yang berusaha menjatuhkan ternyata jatuh sendiri, masuk ke penjara. Setelah Gus Nur dan Bambang Tri masuk ke penjara, di sana tentu masih tersisa teman-temannya. Dan teman-temannya ini terus merekrut, mengajak orang lain yang sama-sama sakit hati kepada Pak Jokowi untuk terus menyuarakan apa yang ada pada isi hatinya. Mungkin ini benar menurut mereka. Egy Sujana yang tersisa dari rombongan Bambang Tri dan Gus Nur, dan juga ada pengacara. Lalu muncullah sosok Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Rijal Fadilah. Dan belakangan ini muncul lagi cerita dan narasi yang lebih tajam, menghujam, menyerang nama baik Bapak Jokowi. Ada yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi dicetak tahun 2022. Dan ini semakin membagongkan, ya, semakin mengungkap betapa mereka terlihat jelas menjadi seorang pembenci. Mereka hanya bikin rusuh karena berbagai cara mereka lakukan. Kenapa saya bisa bicara demikian? Karena teman-teman juga sudah lihat, UGM mengatakan ijazah dikeluarkan dari sana. Dan bahkan dari sekolah SMA 6 yang ada di Solo juga mengatakan ijazah Bapak Jokowi dikeluarkan dan lulus dari sana. Mabes Polri sudah menyelidiki ini. Laboratorium forensik sudah mengatakan keidentikan ijazah tersebut.
Kenapa disebut identik? Kok tidak otentik? Nah, karena sebuah ijazah apabila dibandingkan dengan ijazah yang lain, ini sama, namun berbeda. Apa samanya? Sama-sama ijazah yang dikeluarkan oleh universitas yang sama. Kertasnya sama, tintanya sama, yang tanda tangan semuanya sama. Yang beda apanya? Namanya, nomor induknya. Ini akan beda. Makanya sebutannya adalah identik. Nggak bisa disebut otentik. Karena kalau otentik kembar, ya, namanya sama, nomor induknya sama, pokoknya semuanya sama. Itu ya teman-teman. Jadi di sini sahabat Keturunan Pamungkas juga harus bisa memahami, ya, sebuah ijazah tidak akan bisa sama, ya, walaupun harinya sama, mencetaknya sama, kan namanya beda-beda. Karena kalau tidak salah saya dengar ini ada 60 mahasiswa yang lulus bareng dengan Bapak Jokowi di tahun itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi rupa-rupanya apa yang saya sampaikan di awal saya membuat video tentang ijazah Bapak Jokowi ini benar-benar akan terwujud. Banyak sekali orang-orang yang akan terseret dan masuk penjara. Ya. Ini akan bermunculan mereka. Dan inilah yang ditunggu oleh aparatur negara, yang mana ini adalah polisi. Makanya prosesnya ini berjalan, ya terus berjalan, terus bergulir. Terus bergulir sambil menunggu aktor-aktor lain. Ya, aktor-aktor lain siapa ini yang juga akan ikut terseret di arus, ya, sakralnya ijazah Bapak Jokowi. Kenapa saya sebut sakral? Kenapa? Ya karena itu tadi 10 tahun diserang bertubi-tubi, Pak Jokowi diam. Dikatai macam-macam, dimaki-maki, bahkan sampai ke anaknya, istrinya, orang tuanya, dan lain-lain. Bapak Jokowi diam. Mereka terus bersuara, membuat narasi-narasi yang tujuannya adalah menggiring opini masyarakat untuk percaya kepada apa yang Roy Suryo dan kawan-kawan ceritakan. Dengan percaya dirinya mereka terus bersuara. Namun saat satu kali saja Bapak Jokowi membalas, mereka langsung kebingungan. Ada yang nangis-nangis, suaranya bergetar. Ini adalah akibat dari ulah panjenengan sendiri. Jadi sekali lagi saya hakul yakin mereka ini bakal masuk penjara. Bahkan akan banyak orang yang terseret masuk ke dalam penjara. Perlu sahabat ketahui, teman-teman ketahui, ada juga yang komentar di video saya dibayar berapa? Nggak ada saya dibayar. Yang bayar saya adalah pihak YouTube dari Amerika. Nggak ada yang bayar. Nah, tapi karena saya bicara di sini berdasarkan kemampuan yang saya miliki. Kalau Roy Suryo CS pakar telematika atau apa namanya, saya adalah pakar paranormal. Ya, saya bisa menerawang bagaimana aura energi kehidupan seseorang. Tifa, Rijal Fadilah, Roy Suryo, Rismon Sianipar, auranya
di tahun-tahun ini sangat amat negatif. Ya, sangat negatif. Dan dalam kasus ijazah Bapak Jokowi ini berada di posisi yang keliru. Dan Bapak Jokowi sendiri juga auranya saat sekarang ini terlihat juga negatif. Sudah tentu pikirannya berat karena diserang terus. Namun beliau juga cukup bersabar. Untuk Roy Suryo CS dan teman-temannya, apa yang sudah panjenengan lontarkan ke publik, tentu semua ada konsekuensinya. Ya, apapun yang dikerjakan sudah pasti ada sebab dan akibatnya. Di sini masyarakat sudah mulai cerdas. Masyarakat dengan melihat tayangan-tayangan yang terus muncul di televisi, di media sosial ini sudah mulai pintar. Semakin hari semakin jelas bahwa arah dan tujuan dari Roy Suryo CS ini nggak ada. Kalau kita minta Roy Suryo CS menunjukkan ijazahnya, sudah pasti dia juga tidak akan mau. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, sudah tentu tidak akan selesai masalahnya. Karena apa? Ya karena apa? Kebencian, hitamnya aura ini sudah merasuki mereka semua. Teman-teman dan sahabat, saya rasa persoalan ijazah ini tidak akan lama lagi akan kelar. Namun bicara tidak lama juga antara 1 sampai 2 bulan akan selesai. Jika masalah ini selesai, damailah negeriku. Baik sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.